Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak merasa bersalah. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan mencederai umat Islam. Perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan. Menimbang bahwa selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan terhadap penahanan terdakwa dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2A KUHP menyebutkan pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa tidak ditahan dapat diperintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu, dan penjelasannya yang menyebutkan bahwa perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bila mana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi. Menimbang bahwa pasal 21 ayat 4A KUHP menyebutkan penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut. Dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pengadilan, terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 15 Nakma huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Menimbang bahwa pasal 197 ayat 1 huruf K KUHP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Menimbang bahwa pasal 197 ayat 2 KUHP menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, H, J, K, dan L, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menetapkan agar terdakwa ditahan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan sependapat dengan penuntut umum bahwa semua barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara. Demikian pula terhadap semua barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum. Oleh karena semua barang bukti tersebut telah diajukan dan diserahkan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap barang bukti tersebut pengadilan juga sependapat dengan penasihat hukum bahwa barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Selanjutnya, memperhatikan pasal 156A huruf A KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun,
memerintahkan agar terdakwa ditahan, menetapkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa nomor 1 dan seterusnya, dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum berupa nomor 1 dan seterusnya, seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 oleh kami, Dwiarso Budi Santiarto sebagai Hakim Ketua, Jupriyadi, Abdul Rosad, Didi Wuryanto, dan Iwayan Wiryana masing-masing hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal 9 Mei 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Yosef Priyono, Haja Erni, dan Ari Palti Siregar sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh Ali Mukartono SHM dan kawan-kawan tim penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian putusan sudah dibacakan. Kepada saudara jaksa maupun kepada terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum selama 7 hari ini, ya, setelah diucapkan putusan ini, ya, yaitu berupa upaya hukum banding. Untuk itu silakan saudara terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara sebelum mengajukan sikap saudara. Silakan. Oke. Iya, itu nanti jangan wartawan jangan masuk sini ya. Wartawan jangan masuk sini, polisi nanti. Iya, dia nggak bisa banyak-banyak. Ini kan ada anunya, kalau nggak ada ini apa? Ya, bagaimana saudara sudah mengambil sikap setelah bermusyawarah dengan tim penasihat hukum saudara? Sudah, Yang Mulia. Ya. Kami akan melakukan banding nanti. Melakukan banding. Ya. Untuk jaksa? Kami menghormati apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini. Kami akan menentukan sikap dan waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Pikir-pikir saudara. Baik, saya ingatkan kepada saudara terdakwa, ya, walaupun saudara sudah mengucapkan banding di persidangan ini, harus ditindaklanjuti dengan membuat, ya, atau mencatatkan, ya, pada kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nanti di situ saudara menandatangani akte banding bersama-sama dengan panitera, nah, dan di situ sah saudara resmi mengajukan banding, ya. Baik, oleh karena putusan Majelis, sudah apa boleh ya, saya bicara? silakan. Kapan kami boleh menerima putusan majelis karena kami sangat membutuhkan itu dalam waktu yang Baik, segera ya. mungkin. Untuk salinan putusan, ya, terhadap penuntut umum akan diberikan, ya,
paling lama 1 kali 24 jam. Jadi besok paling lama saudara sudah bisa mendapatkan. Untuk penasihat hukum sesuai dengan ketentuan KUHP, saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis. Ya. Nanti dalam waktu 1 kali 24 jam sejak permohonan saudara, saudara bisa mendapatkan salinan putusan yang sama. Baik, terima kasih. Ya. Izin ya, Pak. Salinan 1 kali 24 jam, mohon kiranya apakah petikan bisa kami terima? Kalau petikan setelah saya keluar dari ruangan ini, Siap. saudara sudah bisa menerima. Siap. Sudah di, Siap. tentunya saudara dengan menandatangani tanda terima penerimaan petikan. Ya. Siap. Baik, oleh karena sudah tidak ada yang perlu disampaikan lagi, maka sidang perkara pidana nomor 1537 PIT B 2016 PN Jakarta Utara atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan persidangan.